kali ini kita berkesempatan untuk wawancara dengan pendiri atau owner dari Vinyl Studio. Sebelumnya, boleh perkenalan diri dulu kakak-kakak? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aris. Di sini adalah owner dari Vinyl Studio sama dan saya. Halo, saya Vina, rekannya kakak Aris, pendiri dari Vinyl Studio ini. Sebelumnya makasih lah kakak udah bersedia untuk kami wawancarai. Nah sebelumnya itu kita boleh tahu nggak sih Vinyl Studio ini tuh usaha yang bergerak dalam bidang apa? Sebenarnya kita nih bergerak di bidang kecantikan, tapi nggak seluas itu ya. Kita cuma di salon kuku, eyelash, sama pedicure manicure aja. Juga ada sih potong rambut cowok gitu. Kakaknya yang ambil. Potong rambut cowok itu yang ngambil saya sendiri dan bisa request sesuai dengan keinginan, sesuai style zaman sekarang ya. Jadi di sini itu berarti ada bisa dibilang dua gitu ya, ada kecantikan, terus ada juga potong rambut. Benar. Ya. Iya. Terus apa di sini itu karyawan atau pegawai itu ada berapa gitu kalau boleh tahu? Untuk karyawan atau pegawai kita belum sih ya, karena kan masih kecil, jadi kita berdua aja udah cukup rasanya. Berarti ini baru dari pendirinya aja ya, dari Iya. pendirinya aja. Baru kita yang ngelola sendiri berdua. Nanti setelah beberapa minggu atau beberapa bulan berjalan, 1 atau 2 bulan berjalan, melihat situasi perkembangan di sini, baru kita bisa menentukan gimana ke depannya gitu. Jadi menurut kakak nih gaya bekerja apa sih yang kakak berdua terapkan dalam menjalani usaha ini? Gaya bekerja ya, kalau kita bilang gaya bekerja itu tentunya kita pasti kerjasama yang bagus kan dalam suatu organisasi atau suatu usaha. Di sana pasti kita perlu yang namanya kerjasama. Dalam artian apa? Ini bergerak di bidang kecantikan, kosmetik, kecantikan, pelayanan servis. Tentunya kita yang diutamakan adalah pelayanan dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, kita juga mengutamakan kenyamanan pelanggan. Dari kenyamanan pelanggan tersebut kita akan dapat feedbacknya. Setelah feedback yang kita dapatkan dari pelanggan tersebut, kita akan mendapat juga yang namanya pelanggan setia nantinya. Seperti itu kan. Oke, selanjutnya di sini saya mau nanya, kakak kan di sini berdua aja nih kerja. Benar. Nah itu ada nggak yang jadi atasan atau bawahan atau gimana cara kerja dari kakak berdua? Untuk atasan atau bawahan tuh kita nggak ada sih, tapi untuk manajemen tuh kita bagi dua. Untuk kakaknya Aris, dia manajemen waktu sama pelanggan atau jadwal-jadwal slot itu untuk ngatur pelanggannya jam berapa. Kalau saya itu emang ngatur untuk produksi nailnya berapa, eyelashnya gimana, untuk ngambil customer juga di nail atau di eyelash saya ngatur gitu. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya itu kakak kan berdua nih jalanin usaha Benar. gitu. Pasti walaupun cuma berdua pasti ada sering perbedaan pendapat gitu. Mungkin kesulitan apa sih yang bisa kak ceritakan di sini dan gimana cara kakak ini untuk mengatasinya? Untuk kesulitannya sih lumayan banyak ya. Salah satunya kan kakaknya ngatur jadwal, saya yang ngambil. Misal nih saya masih sibuk, ternyata ada yang mau datang langsung dan kakaknya ngiyain. Itu yang bikin susah karena kita kan nggak komunikasi. Ini selesai jam berapa, ini selesai jam berapa. Jadinya kesusahannya di sana aja sih, di ngatur jadwal. Benar. Tapi kita bisa mengkoordinir dan melihat situasi setelah misalnya sekarang ada tamu yang udah booking datang. Nah setelah itu ada guest yang benar-benar belum mengadakan reservasi atau booking datang ke sini, lalu kita ngomonglah sama partner kerja, yang namanya partner kerja, ngomong sama temannya dulu gimana jam berapa bisa ngambil, jam berapa ada slot kosong, saya juga kembali ke dia. Nah setelah udah ada komunikasi baru ditentukan nanti jam berapa mau bisa diambil, hari ini atau besoknya.
sering kok nanganin seperti itu. Ya berarti kuncinya tuh adalah komunikasi gitu ya. Iya, komunikasi yang paling penting. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya, kalau lagi ngatur usaha ini gitu, apa detail apa yang kakak perhatikan gitu biar semua ini jalan sesuai rencana? Untuk detailnya tuh kita tentunya harus ngatur sih pengeluaran dan pemasukan, kayak berapa kita beli bahannya hari ini, habis itu berapa kita ngeluarin buat customernya dan harganya itu cocok atau enggak gitu sih. Dan ngatur itulah ngatur keuangan. Yang paling penting itu lah, pemasukan hari ini berapa harus dicatat, dan juga pengeluaran berapa pengeluarannya itu yang paling penting. Oke, berarti harus selalu ada catatan gitu atau dokumentasi. Kita buatnya rekapan bulanan. Rekapan bulanan, Pengeluaran. harian ada, sama bulanan juga ada. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, selanjutnya akan bagi teman saya itu menurut kakak gimana caranya membangun tim gitu agar bisa saling mendukung satu sama lain? Untuk membangun tim kita saling ngerti aja sih Kak, kan emang banyak perbedaan pendapat gitu ya, saling ngerti aja sih menurut saya, sama komunikasi. Saling ngerti, terus jangan sampai kita miskomunikasi. Ini kita bangun dalam bentuk pelayanan ya, lagi kembali ke semula tadi. Kita bangun salon ini dalam bentuk pelayanan, servis yang utama. Jadi kan nggak mungkin kita yang bekerja itu komunikasinya nggak bagus, sudah menerima pelanggan. Jadi yang pertama itu komunikasi, terus yang kedua kita ada yang namanya manajemen di dalam sebuah usaha itu, apa ya namanya, waktu, terus handling emosi. Jadi setelah waktu atau apa namanya, manajemen waktu yang tadi bicarakan itu, kita tidak boleh emosi. Dalam artian ketika ada pelanggan yang masuk hari ini bookingannya terus tidak sesuai sama yang dia minta, misalnya pelanggan tersebut udah mengirim desain buku contoh ya, yang kemarin sudah kita sepakati seperti itu. Nah sekarang pelanggan tersebut tidak sesuai dengan buku tersebut, kita harus bisa menangani gimana caranya. Komunikasi balik lagi ya. Ya balik lagi di awal itu komunikasi. Oke. Mungkin dari saya segitu, nanti dilanjutin sama teman saya buat pertanyaan selanjutnya. Oke, saya mulai. Mungkin ini dari kelas pertama sebelum dari kakak tuh saya ingin nanya, pernah nggak kak yang sudah ada plan disusun secara matang-matang, habis itu harus berubah total karena hal tak terduga gitu. Terus bagaimana cara kakak mengatasinya hal tersebut? Pernah sih, sebelum 2 hari lalu ya. 2 hari lalu sebelumnya dari 3 hari lalu kita udah planningkan mau 2 hari lalu itu kita mau ke Denpasar untuk nyari kekurangan alat-alat yang sudah dipakai selama kurang lebih 1 bulan kan. Nah setelah itu kita ada bookingan di hari tersebut dan terpaksa kita itu chat balik ke kakaknya dan meminta maaf kak, hari ini kita benar-benar harus ke Denpasar untuk mengambil barang-barang yang sudah di booking di sana. Nah kakaknya itu mau mengerti dengan keadaan kita, dan kakaknya itu kami pindahkan ke next day-nya, ke esokan harinya kita ambil. Paling awal dah dia kita ambil. Oh, berarti memang kunci itu komunikasi yang baik ya? Benar, komunikasi yang baik terhadap kita berdua sebagai partner kerja dan juga customer kita yang akan berkunjung ke Fidel Studio. Untuk itu berarti dan pertanyaan selanjutnya, menurut kakak faktor internal apa yang paling mempengaruhi pada perusahaan kakak? Untuk itu menurut saya manajemen itu sih Kak, paling berpengaruh. Karena kalau kita tidak bagus manajemennya, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen emosi kita pasti bakal rusak sih semua. Kalau manajemen keuangan kita buruk, pasti kita bakal rugi. Kalau manajemen emosi kita buruk, pasti customer kita nggak suka sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jika terjadi konflik antara kakak berdua ini, bagaimana cara kakak mengatasi?
Kalau terjadi konflik Ya, atau perbedaan pendapat kan sering masih terjadi kan. Kalau tidak kakak mengundi bareng-bareng pasti ada pernah perbedaan pendapat. kalau terjadi perbedaan pendapat antara kita berdua di sini sama partner kerja, yaitu kembali lagi ingat tujuan kita membangun bisnis ini apa. Kembali lagi ke goal kita, tujuannya apa. Misalnya contoh kayak sekarang ini kami mempunyai tujuan untuk membangun brand dulu, karena sebelumnya belum punya brand nama di mana-mana. Kita mulai bisnis ini dari home service dan pasar. Nah, setelah sekian bulan akhirnya balik ke Singaraja. Kita mulai di sini dari studio ini. Nah, terusnya ketika terjadi konflik, balik lagi ingat apa yang akan menjadi titik ujung kita nanti, seperti apa, tujuannya apa. Yang pastinya komunikasi yang baik dan tidak menyalahkan satu sama lain pasti akan menemukan jalan. Berarti bareng-bareng ya kalian ya. Hal yang kedua selanjutnya dan terakhir lebih jelas, misalkan ada suatu permasalahan yang tidak bisa kalian kan karena bareng-bareng sama masalah itu memang harus mendadak banget sama tersebut, kayak perlu dari diri sendiri yang ini yang masalah tersebut tidak bisa karena oleh partner kakak ini. Bagaimana cara kamu menanggapi hal ini? Untuk kita sih cari jalan yang terbaik aja. Semisalnya saya punya jalan ini tapi kakaknya punya jalan ini, yang mana yang terbaik itu yang diambil, walaupun kakaknya nggak suka, walaupun saya nggak suka, tetap jalan gitu. Berarti harus berani untuk putus Iya. apapun resikonya. Mungkin dari saya cukup udah situ saja. Mungkin cukup dari kita segitu aja. Makasih buat kakak udah nyempetin waktunya buat kita tanya-tanya di sela-sela kesibukan kita. Terima kasih. Sama-sama.